Horas, balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang indah hadir menyapa Anda yang ada di dalam dan luar negeri. Oke, pemirsa ya, akhir-akhir ini kita diributkan dengan kasus kematian Vina Cirebon yang ujung-ujungnya balik lagi ya, kembali ke awal karena apa? Karena para hakim bodoh ya, jaksa bodoh, manipulatif, hakim bodoh ya. Semua karena kesalahan mereka dan kepolisiannya barbar ya. Ya, bukti tidak ada, ada bukti ya, HP dihapus, dibuang data itu. CCTV entah kemana sampai sekarang tidak dibuka, hanya modal kesaksian inilah, saudara, bahayanya kesaksian ini menjadi pondasi dalam memutuskan perkara ya. Padahal sudah ada data itu, tetapi dibuang, disembunyikan, atau entah apalah. Inilah kebobrokan dari penegak hukum di Indonesia ini. Begitupun juga ya kasus Jessica Kumala Wongso ini ya, bagaimana dipertontonkan ke publik para ketiga hakim bodoh ini, ya sudah video kabur, sudah seperti itu ya, anak-anak saja pun tidak percaya itu otentik ya, dari video yang ditampilkan sangat kabur akibat rekayasa. Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto ya ditelan saja secara mentah-mentah ya, penjelasan Muhammad Nual Azhar, kedua ahli penipu itu, oleh ketiga hakim bodoh ini. Kalau nggak bodoh berarti dia berkomplot aja. Kalau dia pintar ya, percaya pada video kabur berarti dia berkomplot ya. Tapi kalau dia tidak pintar berarti dia bodoh, percaya saja dengan video kabur tersebut ya. Inilah parahnya penegakan hukum di Indonesia. Harusnya ya, meskipun bobrok ya, Kapolda Polda Metro Jaya 2016 saat itu, ataupun jaksanya bekerja sama ya, manipulatif, penipu, tetapi kalau hakimnya smart, pintar, dan punya integritas, ini pasti peradilan kita tidak segini bobroknya ya. Ya harusnya ya, bukan hanya integritas sih yang diperlukan oleh hakim, tetapi juga kepintaran ya, kecerdasan dalam dalam memimpin persidangan gitu ya. Jadi harusnya dia menjadi hakim ini harusnya orang-orang yang paling smart di antara 280 juta ini ya, karena keputusan yang sudah salah, fatal, itu sangat susah sekali dihukum di Indonesia ini untuk diubah ya, karena kata inkrah ya, dibanding sudah diuji di kasasi, PK sudah diuji, seperti dibilang Profesor Hukum UGM itu Edward Omar Syarif Yares, tapi tidak ada dissenting opinion. Ya iyalah, bodoh semua kan. Maksudnya dalam konteks ini dia yang banding, kasasi, dan lain-lain kan tidak paham manipulasi digital ya, yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar. Bahkan saya katakan pun di persidangan dikesampingkan. Jadi bayangkan betapa bobroknya ya hukum di Indonesia ini. Seorang Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto bisa semena-mena ya, beratraksi, berdrama dengan para jaksa penipu ya, untuk menginjak-injak persidangan, dan mereka menang dengan rekayasa itu, dan keputusan yang berdasarkan rekayasa itu sangat susah sekali untuk diubah ya, sama seperti kasus Vina Cirebon ya. Jadi entah apanya ya, solusinya adalah di samping berintegritas, punya moralitas ya, harusnya hakimnya jangan bodoh ya. Untuk apa berintegritas tapi bodoh ya? Harus dua-dua itu ya. Untuk apa bodoh, pintar tapi tidak berintegritas ya? Solusinya ya kalianlah yang punya wewenang sekarang ini di pemerintahan untuk mengubahnya, dan anggota-anggota DPR tersebut ya, harusnya kan dibuat seleksi ketat, sangat ketat ya. Jangan seperti mereka tiga ini ya, sangat bodoh ya, percaya pada video kabur ya. Anak-anak saja punya intelijensi lebih tinggi dari mereka ya, menolak itu kok kabur pak, mak itu kok kabur mak. Gak percaya lagi anak-anak sekarang ya. Sudah gitu keterangan atau kesaksian Marlon Napitupulu dan Hani Juta pun ditelan mentah-mentah ya. Itulah kebodohan para hakim ini ya. Binsar Gultum, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo ya. Bayangkan, ditelan mentah-mentah tanpa ada verifikasi apapun, ditelan mentah-mentah, sedotan sudah ada di dalam gelas, padahal ada video CCTV
ya. Ya. Jadi untuk menegaskan kesaksian palsu Hani Jutabun dan Marlon Napitupulu, dirusaklah video CCTV tersebut, dikabulkan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya. Harusnya kesaksian dari Marlon Napitupulu bisa diverifikasi video CCTV 7 yang mereka sudah potong itu ya. Harusnya 15.57 sampai 17.17 harusnya bisa itu diverifikasi, malah dihancurkan, dirusak oleh Muhammad Noah Lazar ya. Keterangannya si Hani Juta pun juga bisa diverifikasi ya, video CCTV 7 17 sampai 18.39, tapi dihancurkan gitu ya. Itulah rusaknya moralitas ya dari 3 jenjang ini ya, kepolisian ya. Khususnya Polda Metro Jaya pimpinan Tito Karnavian sudah merusak, merekayasa video CCTV. Para jaksa pimpinan Ardhito Muardi berkomplot mengubah-ubah isi flash disk, menampilkan, menyidangkan video CCTV rekayasa, dan percaya video kabur itulah si Ardhito Muardi itu ya. Anak-anak aja kalau dia ya lebih pintar dari Ardhito Muardi ya, tapi karena dia manipulatif, penipu ya, ingin naik jabatan ya, dia terima saja video kabur itu ya. Begitupun dengan fase terakhir hakim, bodoh atau manipulatif ya. Kalau dia pintar, pasti dia tidak percaya dengan video kabur itu, pasti dia tidak percaya dengan kesaksian Marlon dan Hani dengan begitu saja. Tunjukkan kepada saya itu pergerakan sedotan itu, kok bisa pindah itu pada saat Agus Triyono disajikan katanya di atas meja, kok bisa itu pindah ke sedotan ke dalam gelas sesuai kesaksian Marlon dan Hani. Coba tunjukkan video CCTV-nya, kan begitu kalau pintar ya. Kalau bodoh ya ya udahlah, inilah realitas hukum di Indonesia ini ya. Para hakim bodoh dipakai untuk menentukan nasib orang, dan susah kali mengubah keputusan para hakim bodoh ini tuh ya. Susah, sangat susah ternyata, apalagi sudah ingkrah ya, dibanding segala macam ya. Mereka ya nggak paham lah. Orang mungkin cuma kopas saja dari keputusan sebelumnya ya, dibaca atau enggak ya urusan mereka ya kan, nggak tahu ya sudah tanda tangan. Saya lihat ya kopas dari keputusan sebelumnya ya, jadi mungkin dibaca-baca sedikit, udah banding, udah ini putusannya. Kasasi juga begitu ya, PK juga begitu ya. Jadi keputusan orang-orang bodoh ini ya, bodoh manipulatif ini diperkuat dalam setiap jenjang. Aduh, parah kali hukum di Indonesia ini, Pak Jokowi. Ya oke lah, kita lihat lagi ya bagaimana kesaksian Marlon dan Hani ya. Hani dan Marlon yang mengatakan sedotan sudah ada dalam gelas dan tidak diverifikasi ya. Dan ketika ingin memverifikasi pun video CCTV 7 itu sudah dihancurkan resolusinya, 2 juta jadi 0,5 juta piksel per frame. Itulah ya bagaimana secara struktural orang ini menggunakan kesaksian palsu, dusta ya, berkomplot dengan jaksa, berkomplot dengan ya lab forensik Mabes Polri, Muhammad Noah Lazar ya, dihancurkan resolusi itu supaya tidak bisa diverifikasi. Kalaupun kalaupun hakimnya pintar ya, tunjukkan dulu video CCTV 7 itu menandakan perpindahan sedotan. Sudah direkayasa juga ya, dikaburkan ya. Jadi udah berkomplot ini semua ini, dan digaji rakyat pula para orang-orang bodoh dan manipulatif ini ya. Aduh, susah kali, Bah. Berbicara apa? Belum sempat, ya. Baru tanya, itu es kopi siapa? Baru Jessica bilang, kan lu yang pesen Mir di WA. Lalu Mirna bilang, oh ya ampun, untuk apa dipesenin dulu? Maksud gua nanti aja. Tapi anyway thank you ya, karena Mirna orangnya baik. Jadi dia bilang, oh ya udah anyway thank you ya udah dipesenin. Lalu dia duduk, dia langsung minum. Oh, langsung minum. Jadi kita belum ada percakapan. Saya belum nanya apa kabar, belum nanya halo, semuanya belum. Si Mirna langsung minum. Mirna duduk, dia langsung tanya setelah dibilang oh minuman dia bilang oh ya, untuk apa dipesanin dulu, nanti aja. Ya udah anyway thank you ya. Lalu dia duduk. Apa itu gelas? Bentuknya gelas atau cangkir atau gelas tinggi segini? Gelas besar, gelas ya, tinggi. Tinggi. Nah, kemudian
ada apa sedotan atau pipet ada di dalam gelas itu? Yang saya alami begitu Mirna duduk, dia langsung mengaduk. Oh, mengaduk dia. Langsung mengaduk, langsung minum. Minum. Iya. Sedotan itu dulunya di bawah atau di samping atau sudah tertancap di gelas? Di gelas karena Mirna langsung mengaduk. Mengaduk. Iya. Oh, jadi sambil duduk dadu-dadu gini sama Mirna. Dalam yang saya alami itu, yang saya lihat, Mirna langsung mengaduk sangat cepat, duduk langsung mengaduk. Terus Iya. setelah Dia langsung minum, langsung minum. Pokoknya dia duduk, dia langsung teguk minum. setelah minum Itu sudah ada saudara lihat di meja itu Ya. kopi. Iya. Itu sudah lengkapkah berisi tinggal minum Ya. atau masih gelas bersama es, batu es sama susunya? Jadi ketika saya mengantarkan koktail, itu di meja itu sudah tertata. Jadi situ sudah ada paper bag 3, ada kopi, itu sudah ada pipet di dalamnya. Sudah ada pipet Iya. yang sedotan itu, Iya. bukan keadaan terbungkus dengan semacam tisu begitu, bukan? Bukan. Jadi gelas kopi itu masih utuh. Gelas kopi itu masih utuh. Masih utuh, Belum diminum. belum diminum, Ya, jadi tapi masih sudah ada kopinya ya? masih standar lah. Oke lah ya, setelah kita dengar itulah ditelan bulat-bulat oleh para hakim bodoh ini ya, menentukan nasib orang dengan kesaksian, padahal ada video CCTV 7. Ketika ditampilkan kabur, ini kok kabur? Harusnya kalian bilang gitu. Sama Muhammad Noah Lazar dan Christopher, kalian telan bulat-bulat juga semua penjelasannya. Maut-mamu. Ya, nah inilah kesaksiannya Hani ini. Ya, dari keputusan nih. Bahwa setelah saksi melihat tayangan rekaman CCTV tersebut, saksi ingat. Ya, setelah melihat video CCTV rekayasanya Muhammad Noah dan Al-Azhar dan Christopher, sedotan yang sudah ada di dalam gelas, inilah kesaksian dia ya di keputusan. Terus Marlon, ya ini juga tidak terverifikasi ya, sedotan. Nah, dia mengatakan berada pada di hadapan terdakwa dan sedotan sudah berada dalam gelas, namun tutup sedotannya masih menempel pada ujung sedotan, ya kan? Nah inilah parahnya. Ya, harusnya kalau agak cerdas sedikit ya, kalau dia nggak berkomplot ya, para hakim itu, ya kan tinggal dijejak itu pergerakan Jessica, ya, di antara 16.24.18, Wib Agustriono menyajikan VIC, terus si Marlon 16.27.48 ya, tiga setengah menit ya, 3 menit 30 detik. Ada nggak pergerakan Jessica memindahkan sedotan itu yang dari atas meja ke dalam gelas? Kan tidak terverifikasi. Jadi semua berdasarkan kesaksian itu banyak sekali manipulasi ya. Dan di Amerika ya, tentu terjadi juga di Indonesia ya, salah tangkap, salah dakwa, salah tuntut, salah pidana, itu semua hampir semua berdasarkan kesaksian palsu ya. Kalau kalian baca itu ya, saya baca di internet itu, hampir semua itu kejadiannya karena akibat kesaksian palsu ya, semacam Hani Jutabun dan Marlon Napitupulu ini ya. Padahal kan tinggal dijejak aja kepindahannya itu, tapi ya itulah direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto ya. 2 juta piksel menjadi setengah juta piksel, semua menjadi kabur ya, sehingga ketika mereka menerangkan ini posisi sedotan ketika Mirna Salihin meminumnya, ya sudah kabur, dan langsung aja dia dengan kabur-kabur begitu ya, 17.18.30, 17.18.31, Christopher mengatakan aja karena terlihat Mirna langsung meminum karena tidak ada pergerakan mengambil sedotan. Jadi sedotan sudah ada di dalam gelas, padahal itu sudah hasil rekayasa dia ya. Ya. Dengan kabur-kabur tersebut, pergerakannya dipercepat akibat downsampling laju ke pencuplikan, laju frame rate ya, laju frame dari 25 menjadi 10 kan. Harusnya 25 jadi 10, jadi dibuang aja sebagian frame, sudah tidak terlihat itu pergerakan tangan Mirna Salihin. Inilah ya, manusia manipulatif, penipu, berkomplot ya. Muhammad Noah Lazar, Christopher Hariman Rianto komplot dengan jaksa
merusak barang bukti digital, dan hakim bodoh ini menyetujui saja ya, padahal tidak tahu dia apa, tidak peduli dia ya kan, yang penting naik hakim tinggi aku, kata si 3 hakim bodoh ini ya. Nggak mau tahu aku dengan nasib, itu kan anak orang lain, itu bukan anakku. Itu mungkin dalam hati mereka seperti itu ya. Hanya ada 2 pilihan alasan logis ya sama orang ini. 3, kalau nggak bodoh ya kerjasama. Kalau dia bodoh berarti nggak layak dia jadi hakim orang ini ya, karena keputusannya itu sangat menentukan kita sebagai rakyat. Para hakim bodoh ini ya, kebodohannya menentukan nasib orang lain, kan parah seperti itu ya. Ditelan mentah-mentah semua, ditelan bulat-bulat tanpa verifikasi apapun, telan bulat-bulat. Video kabut pun dipercaya. Ini bodohnya ini sudah sangat ekstrim ini ya, kebodohan akut ini. Para hakim bodoh ini ya, sudah bodoh merasa pintar lagi kalau di persidangan ya, padahal ilmu dia kan, kalau terhadap ilmu lain buka pikiran, belajar dari para ahli, jangan langsung wah ini karena dia polisi dia yang benar, Muhammad Noah Al-Azhar itulah ditipu lah kalian ya. Buka pikiran, kalau berseberangan tanya pihak yang independen, ahli independen, buka pikiran, karena banyak hal yang nggak kau tahu di luar hukum ya. Jangan menjadi makhluk super intelijen ya, karena banyak bidang yang kalian nggak tahu ya, nggak sanggup otak kalian gitu. Inilah penjelasan Muhammad Noah Al-Azhar si penipu ini ya. Inilah ya, tentang sedotan, bahwa di dalam CCTV itu tidak jelas terlihat sedotan sudah berada di dalam gelas, namun Mirna datang. Dari analisa pergerakan tangan Mirna, sedotan sudah berada di dalam gelas ini. Padahal sudah dihancurkan ya, 2 potongan yang dia lakukan terhadap ya, video CCTV 7 ya. Sengaja dia potong 1 menit sebelum datang Mirna Salihin supaya bisa ngedit 2 bagian ya, sebelum Mirna Salihin datang dan sesudah. Nah yang sesudah ini dia edit juga, yang sebelumnya juga sudah dia edit ya, sesudah 17-17 dan sebelum 17-17 ya, dia hancurkan tuh semua. Bayangkan ya, 73% hilang informasi itu akibat downscaling dia ini kan, kerusakan luar biasa. Luar biasa. Muhammad Noah Al-Azhar pengecut ya, kombes pol tapi pengecutnya kayak apa ya. Ya. Ditantang pun nanti di podcast nggak pernah mau datang itu. Dulu di TV juga nggak pernah mau datang, pengecut ya. Tapi kalau sudah di tempat yang sudah dikondisikan di persidangan kayak hebat kali ya kan. Ketika tidak dikondisikan takut ya. Di tempat yang netral ya, tidak didukung oleh jaksa sama hakim, kau pengecut kau. Muhammad Noah Al-Azhar sudah saya tantang berkali-kali kau sama Christopher. Bahkan di minggu depan di diskursus saya minta lagi datang kalian ya, walaupun hanya resuryuk. Nah ini juga saya keputusan ini, kesaksiannya si Christopher ya, si penipu itu juga, aduh sedot, bahwa benar ahli bisa menjelaskan bahwa sedotan sudah ada dalam gelas minuman sebelum korban, bla bla bla. Itulah hasil rekayasanya, berasa CCTV di atas dapat dilihat sedotan sudah berada dalam gelas ya. So, manipulasinya dia itu, aduh parah kali Indonesia ini. Kebrutalannya si Christopher ini ya, sengaja dia mau dia potong 17-17, 18-39, dihancurkan resolusi, baru dia analisa pergerakan tangan Mirna Salihin. Luar biasa. Apa nggak ada ya wewenang presiden atau Menko Polhukam kayak atau apa sudah yang sudah saya laporkan itu peduli sama rakyat ya. Sudah jelas-jelas brutal, biadab, barbar, manipulasi semacam ini juga semua diam. Kapolri diam, Menko Polhukam diam. Tak siapa yang punya wewenang di Indonesia ini kita laporkan ya. Jadi kalau ini dibiarkan ya mereka lanjut aja terus ya. Para hakim bodoh dan manipulatif, jaksa dan apa ya terus berlangsung. Bobroklah hukum, maka akan vigilante dan bubar negara ini. Kenapa presiden sudah saya laporkan ke Mensesnek pun didiamkan? Ya. Belum lagi Menko Polhukam. Diharapkan Menko Polhukam yang baru tegas, tetapi ya pengecut juga. Kapolri, apalagi Komisi Yudisial, Kejaksaan, Komisi
Kompolnas sampai detik ini saya cek nggak ada. Aduh, parah sekali ini ya. Susah sekali ya kalau sudah hukum rekayasa seperti ini, mengubahnya susah sekali ya. Ya, keputusan para hakim bodoh ini susah sekali untuk diubah. Ya, dengan kata inkrah itu rakyat sudah bisa sudah terkunci. Dengan kebodohan mereka ini susah kali. Walaupun sudah kita tunjukkan bukti ilmiah rekayasa, tetap aja susah untuk mengubahnya. Tidak ada yang menanggung resiko. Semua aman. Muhammad Al-Azhar dilindungi oleh Kapolri di Mabes Polri sana. Si Christopher entah kemana rimbanya. Belum lagi kebrutalan, kebiadaban Nur Samran Subandi menggunakan Excel, katanya ilmiah, tapi aplikasi perkantoran. Mengurangkan 10 Januari 2016, 10.30 pun salah. Ya, mengurangkan 90 jam 9 menit 36 detik. Jadinya 16.39. Padahal harusnya 16.20. Jessica sedang ada di apa? Di mana, di kasir. Aduh, parah sekali, bah. Ini sudah, aduh, laboratorium toksikologi Mabes Polri mengurangkan waktu saja secara manual, salah. Ini, aduh, Mabes Polri, dia bawa laboratorium Mabes Polri itu, Nur Samran Subandi, coba bayangkan, mengurangkan manual saja 10 Januari 2016, 10.30 siang. Dia mengurangi sebesar 90 jam 9 menit 36 detik, salah. Jadi 16.39, harusnya 16.20. Itu kan manipulatif itu. Ya. Sudah cuma pakai Excel, sampelnya cuma 5. Ya. Mana ada pemodelan matematika 5 sampelnya, udah gitu pakai kuadratik lagi. Menaik untuk bertambahnya waktu naik. Ini produk apa? Ini Mabes Polri ini ya. Entah buat program kayak seperti ini, saya aja pribadi bisa melakukan program. Masa Mabes Polri nggak bisa? Ya, itulah untuk menang-menangan ya, manipulasi lah si Tito Karnavian, Krishnamurti itu, taruh aja Excel itu, modelkan aja, cocok-cocokkan, nanti pas itu mundur ya cocok-cocokkan aja ke tangannya tangan animasinya, hasilnya si Muhammad Al-Azhar ya. Luar biasa kerusakan ini. Oke dah pemirsa, sampai sekian dulu sampai di sini, sampai berjumpa di video kami selanjutnya. Horas. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Horas, Bali G Academy hadir di hadapan Anda ya. Nah, kali ini kita akan permalukan lagi ya bagaimana kualitas dari laboratorium toksikologi ya Mabes Polri ya. Menghitung mundur aja salah, ini nggak ada lagi minta maaf atau apa ya, nggak ada self retrospeksi gitu ya, self introspeksi ya terhadap kualitasnya. Ini kan menentukan nyawa orang lain ya. Pasal 340 KUHP, ancaman hukuman mati atau seumur hidup ya, tapi kok bisa salah ya. Ini Nur Samran Subandi ini, aduh, doktor ini ya, S1 Unhas, S2 Unhas, S3 IPB, doktor ya, doktor. Bayangkan ya, dalam toksiko apa itu, cyanida atau segala macam, apa nggak pernah diajari belajar pemodelan matematika untuk pengurangan cyanida. Mengakunya dokternya tesisnya cyanida ya. Ya, banyak pelatihan di profilnya itu. Tapi kok pemodelannya kuadratik ya. Parabola terbuka, harusnya parah sekali ini ya. Aduh. Mabes Polri, toksikologi Mabes Polri. Ya, sudah pakai Excel untuk aplikasi perkantoran. Ya. Model matematikanya serampangan, kuadratik. Dan kalau kuadratik begitu turun dia naik lagi. Ya, ini nggak belajar pemodelan matematika atau bagaimana sih? Sudah gitu yang paling parah dan paling parah semuanya adalah hitungan mundur. Ya. Dari ya di apa itu 16 Januari ya, dikurangi 90 jam ya, coba kita lihat. Nggak salah ya, 10 Januari dia 10.30 siang dia lakukan
eksperimen ya dikurangi ya 10 Januari 2016 dari pendekatan dia ada 90 jam 9 menit 36 detik ya waktu mundurnya, waktu estimasi masuknya cyanida dari 10 Januari didapatkan 6 Januari 16.39 ya. Ini jadi dia buat standar deviasi 15 menit ya. 16.30 sampai 16.45 menyesuaikan tangan animasinya Muhammad Noah Lazar ya 16.29.50 ya. Setelah kita hitung mundur manual ya, inilah dia ya dari 10 Januari 2016 10.30 siang dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik. Ini hitungan mundur manual saja dapatnya, tidak usah saya pakai program yang 16.20 24 ini hasilnya 6 Januari 2016 16.20 24. Jessica saat itu masih membayar di kasir ya untuk close bill, belum lagi pakainya juga kuadratik ya. Parabola terbuka ini kan begitu turun naik lagi, masa laju penguraian cyanidanya tidak terurai atau terdekompos malah meningkat ya, naik terus ya. Ini saya eksperimen saya. Nah, ini kan naik terus untuk 500 jam, ini untuk 300 jam ya. Dia uji kan cuma sampai 120 jam ini. Datanya miskin 5 sampel. Parah. Ini untuk 1000 jam ya. Rentang nilai yang saya tampil tiap 1000 jam ya, ini tiap 50 jam. Bayangkan ya. Nanti di video sekaligus saya tampilkan apanya ya, simulasinya. Bayangkan ya, aduh fatal sekali nih laboratorium toksikologi ya, seorang dokter Nur Samran Subandi ya sudah pakai model matematika serampangan untuk laju cyanida. Apa nggak pernah belajar di SMP atau SMA? Kalau kuadratik kan parabola terbuka pasti begitu dia turun naik lagi. Ini kan parah gitu. Belum lagi pemodelannya dengan cuma 5 sampel, tidak ada untuk sampel validasinya ya. 5 aja begitu sampel dipakai untuk memodelkan, tidak ada sampel yang tersisa 1 atau 2 sampel untuk validasi. Ini kan pemodelan ancur-ancuran. Begitu hitung mundurnya juga parah, manual saja salah. Dokter loh ini, dokter dari IPB loh ya. Apa enggak dia uji konvergensi atau uji validasi lah seterusnya modelnya dia ini. Yang penting cocok dengan waktu animasinya Muhammad Noah Lazar yang hasil rekayasa dia. Pakai Excel lagi, aduh ya kan errornya kan terlalu besar lah, ada berapa detik ya. Tapi kan ngakunya kan scientific crime investigation, harusnya kan aduh parah kali bah. Nur Samran Subandi ini, aduh parah ya, dokter loh. Itu mundur pun salah. Ya, padahal ini kan menyangkut nyawa manusia, terpidana ya. 16.20 ke 16.39 kan itu parah sekali itu ya. Mengakunya laboratorium toksikologi Mabes Polri. Hitung-hitungan hancur-hancuran. Apa nggak ada orang yang agak ada brainnya di sana itu? Laboratorium itu Mabes Polri ya, nggak diketawain Ethiopia gitu yang seperti ini ya. Parah lagi ya. Mungkin Ethiopia atau Gambia atau Ghana mungkin nggak sancur ini ya. Dokter toksikologi hitung mundur salah, menentukan nyawa manusia lagi. Parah, ini mudah-mudahan dijadikan novum nih ya, supaya orang ini dipanggil ini di persidangan. Bagaimana dia bisa 16.39 padahal hitung mundur harusnya sesuai model lancur dia itu harusnya 16.20. Kok bisa ada 19 menit itu ya? Perbedaannya ya. Hitungan manual salah dokter loh. Malu-maluin aja ya, tidak ada uji validasi. Harusnya sampelmu 10, biasanya 70-30%. Ya, 70 untuk training, pemodelan, 30 untuk validasi. Sisakan sampel untuk validasi. Gitu loh. Jadi 7, 3. Atau kalau data Anda 100 sampel, 70, 30 validasi, 70 training atau pemodelan. Kan begitu harusnya model matematika. Bukan 100% dijadikan data untuk pemodelan atau pelatihan. Ya, data untuk validasinya apa? Untuk uji validasinya model Anda benar atau tidak kan? Ini dokter loh ini. Buset. Oh, seperti ini dokter kualitas sekarang ya. Parah ya.
Aduh, parah. Oke pemirsa, kita tonton ya itu apa dia ya, penipuan dia di persidangan itu ya. Bayangkan dengan percaya diri ya, 1639 dapatnya. Terus dibuat standar deviasi 1630 1645 ya, rentangnya 15 menit deviasinya. Parah bah. Udah gitu, Mabes Polri tidak mau lagi minta maaf ya, sudah konyol ini ya. Sudah tertangkap bahasa ini rusaknya ya. Apa kalian ini produk ilmiah kalian itu produk abal-abal odong-odong. Masa bisa itu mundur aja nggak bisa dokter loh. Dokter. Bayangkan, waktu SMA aja kita sudah belajar bagaimana itu kuadratik. Ada gelombang, ada puncak. Ya. Itulah kuadratik gitu. Terus kalau parabolik terbuka plus AX kuadrat, ya misalnya plus A-nya positif, AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau A-nya positif kan dia gelombang apa namanya? Parabolik terbuka, maka dia berbentuk gelombang. Begitu turun dia naik lagi. Aduh, parah sekali. SMA aja nggak lulus ini orang. Dijadikan untuk dipakai oleh Krishnamurti dan Tito Karnavian untuk rekayasanya ya. Jadi parah sekali ya. Ini para mafia ini ya. Harusnya malulah kau Nur Samran Subandi, dokter. Ya, udah pakai model matematika kuadratik, model matematika parabola terbuka. Mana ada lah penguraian sianida pakai, penguraian apapun pakai kuadratik ya. Mana SMA aja paham itu, atau SMP mungkin. Itu mundur manual aja salah, tidak pakai program atau aplikasi, kalian pakai malah cuma Excel. Parah sekali ya. Parah ya. Mengaku apa namanya saintifik tapi cuma pakai Excel. Itu untuk kantor itu. Inilah ya. Parah kali ya ini. Nggak tahu kekilapan atau komplot juga orang ini. Nih, dicocok-cocokkan 1629, 1620 harusnya hitungan mundur. Malah 1639. Parah. Oke pemirsa, kita dengarlah itu ya apanya videonya. Oke, sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Oke, tonton video ketololan dari dokter ini ya. Oke. Bye, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Nah, kita kemudian lakukan pengujian dari 0 berarti kondisi awal. Nah, konsentrasi cyanida sekian. Yang saya bilang 1 banding 1 dengan natriumnya. Terus 24 jam kemudian turun dikit, turun. Nah, penurunan ini sampai kita 120 hari. 120 hari itu adalah 120 jam 120 jam itu dilihat. Kemudian dibentuk dalam suatu kurva. Nah, ini kurva penurunan. Kita lihat ini kurva bukan kurva linear. Kalau dalam bahasa ilmiah ini bukan linear. Ini sedikit parabolik ya. Jadi kemudian kita membentuk mencari regresinya ini melalui kalkulasi matematis. Sekarang paling mudah kita gunakan Excel, bisa di Excel kita lihat. Nah, kemudian dari sini kita bisa kalkulasi pada titik berapa jam digunakan tadi untuk melepaskan sekian itu, melepaskan sekian sianida ke udara itu berapa lama. Nah, jadi di situ di belakang kita temukan ini ya. Jadi kita temukan, hitung waktu, dari situ kita dapatkan 30 jam 9 menit 36 detik. Nah, 90 atau 90 jam ya. 90 jam 9 menit 36 detik. Itu kita ulang, kemudian kita plot dari titik awal kita mengukur bahan ini di laboratorium. Waktu kita mengukur bahan ini di laboratorium, datanya masih ada. Itu kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu.
maka kita sampai kepada dari kita lakukan pengukuran itu pada sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang, ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan. Setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standar deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh, itu waktu intake. Itu waktu intake masuknya. 16. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ini karena hitung ke belakang hari 6 Januari nih. Tanggal 6 Januari 2016. Hari Rabu 16. Maka rentan waktu dimasukkan, saya bacakan, maka rentan waktu dimasukkannya NaCN ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban berada pada rentan waktu 16.30 sampai dengan 16.45. Itu hasil kesimpulan ahli, ya. Simulasi. Dari hasil simulasi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 gitu. Oke. Selanjutnya apakah percobaan ataupun percobaan dilakukan itu dilakukan di lapor? Dilakukan di lapor. Ya, oleh tim subit toksikologi. Oleh subit toksikologi. Lanjutkan yang mulia. Saudara ahli mungkin yang umum dulu nih sekarang. Ya. Disertasi Anda tentang apa? Disertasi saya tentang tadi yang saya bilang. Tentang apa? Jadi judul disertasi saya di doktoral saya itu adalah Development of Scientific Investigation to Prove Blast and Cyanide Phishing Cases.